Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Reza Anipa dengan NIM 21950300. Saya dari Prodi S1 Hubungan Internasional angkatan 2021 dan saya berasal dari Sumatera Selatan, Palembang. Di sini saya akan memberikan kisah inspiratif atau manfaat dari saya mengikuti pelatihan PSU yang saya sudah rasakan dalam dunia perkuliahan, keluarga, bahkan masyarakat. Sebelumnya saya mengingat bahwa ketika dia mengikuti pelatihan PSU itu memiliki makna yang besar di pelatihan itu, yang mana di situ diajari bagaimana cara kita manajemen waktu, bagaimana menjadi mahasiswa yang on time gitu. Dan saya ingat sekali waktu itu disuruh menggambar, dan itu pun menggambar tidak sembarang menggambar. Kita itu menggambar masa depan yang akan kita hadapi nanti untuk 1 tahun, 2 tahun, bahkan 4 tahun ke depan. Misalnya mungkin ada yang menggambar untuk menjadi guru, mau menjadi pengusaha. Nah, dan dari situ, dari pelatihan PSU itu saya bisa menyadari bahwa pelatihan PSU ini menyadarkan kita tidak seperti ini aja. Ketika kita sudah masuk kuliah, kita harus ada harapan, kita harus ada impian yang kita harus capai. Makanya disuruh menggambar dan disuruh menghayati dari gambaran itu. Nah, dan karena ketika orang tua kita sudah membiayai kuliah, berarti artinya orang tua itu bertaruh harapan yang sangat besar sekali kepada kesuksesan kita. Dan alhamdulillah PSU memberikan motivasi itu. Mungkin sebelum kuliah itu tidak ada yang namanya kepikiran untuk sukses mungkin seperti ini. Dan ketika PSU itu baru terpikir, oh saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi ini. Harus ada tujuan. Artinya pelatihan PSU itu mengajarkan untuk bangkit dari zona nyaman mungkin. Karena mungkin selama ini sering di zona nyaman. Nah, makanya itu PSU itu mengajarkan seperti itu. Dan alhamdulillah saya mungkin mulai tersadar di pelatihan PSU itu untuk memikirkan kembali masa depan yang akan saya hadapi. Dan manfaat kedua ya, setelah saya mengikuti PSU, jujur saya tinggal di asrama, di pesantren, dan saya itu orangnya sangat tertutup, bisa dibilang introvert. Saya itu sangat takut sekali untuk mengajukan pendapat mungkin atau bersosialisasi ke masyarakat atau interaksi. Saya mungkin takut karena saya sangat tertutup. Saya kerjanya hanya di asrama, kadang pun keluar jarang, itu pun kadang main sama teman. Ya karena tertutup, karena tidak berani. Dan alhamdulillah ketika saya kuliah, saya mengalami perubahan yang sangat signifikan pada diri saya. Yang mana ketika saya karena ketika saya sudah kuliah, karena saya tinggalnya di kos, dan saya berani untuk bersosialisasi dengan masyarakat, berkenalan, bergaul, berinteraksi. Bahkan saya jarang di kos. Saya lebih ke masyarakat. Alhamdulillah karena yang terkhusus di pelatihan PSU tadi. Karena di pelatihan PSU bahwa dosennya itu memberikan bahwa kalian itu sebagai mahasiswa itu harus mempunyai pendapat dan harus mempunyai jiwa sosialisasi, jiwa interaksi, dan tidak bisa diam-diam saja misalnya diam gitu, tidak bisa. Kita harus sosialisasi. Dan mungkin saya langsung kena mental, oh seperti ini. Saya tidak berani, dan bahkan dosen pun menyuruh untuk mencoba untuk berani mengomong, untuk berani berpendapat. Dan saya mencoba terus. Alhamdulillah sekarang saya berani untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat. Contohnya untuk mungkin saya sendiri atau bahkan ini pun terjadi kepada orang lain. Kita tuh ragu-ragu kalau mau ngomong. Pikirannya tuh nanti saya dianggap bodoh nggak sih kalau misalnya ngomong seperti ini? Saya disebelin nggak sih? Saya disukain orang nggak sih kalau saya ngomong seperti ini? Nanti bener nggak ya? Jadi dalam keraguan itu
jadi dalam diri saya itu ada keraguan untuk yang kerap kali menghalangi untuk berani speak up. Dan bahkan saya pun ngomong sama teman saya, apakah bagus ketika saya ngomong begini? Bahkan berani juga ngomong ke mungkin abang kelas, apakah ketika saya ngomong seperti ini saya akan seperti itu, mungkin yang saya bilangin tadi. Terus teman saya bilang, ya nggak apa-apa, karena kalaupun misalnya salah, ya emang kenapa kalau salah? We learn by our mistakes. Artinya belajar dari kesalahan, jangan lari dari kesalahan. Dengan kesalahan kita tahu, kita bisa memperbaiki kesalahan itu. Dan kalaupun misalnya salah, itu kesempatan dan peluang untuk terus latihan. Kalaupun misalnya ketika saya mengasih pendapat, kita beda sama orang misalnya ini, ya emang kenapa? Karena beda itu udah menjadi kodrat, perbedaan itu udah menjadi sunatullah, yang menjadi yang perbedaan itu akan menjadi sebuah pembelajaran. Dan kalau misalnya berbeda, ya kata Bang Kras saya itu tarik nafas. Dan kita tuh tidak harus sependapat dengan dia. Kita harus mungkin ada perbedaan. Dan kalaupun salah, ya kita akuin kesalahan itu. Jadi intinya you have to take the chance, you have to take the opportunity. Artinya ambil kesempatan itu dan ambil peluang tersebut. Saya ingat rumus bahwa ada yang mengatakan be brave but don't be stupid. Artinya berani, jangan menjadi orang yang bodoh. Artinya kita tuh harus berani mencoba, berani mengajukan apa yang kita ada pendapat mungkin. Jangan jarib walahis takun arifan. Mencoba niscaya kita akan tahu. Jadi emang tadi kerap kali keraguan itu keraguan itu menghalangi kita untuk berani speak up, dan itu terjadi kepada saya, dan khususnya mungkin terjadi juga di kalangan orang-orang sekarang. Karena kita tuh harus mencoba nanti, karena kalau kita tidak mencoba, ya kapan bisanya gitu. Dan alhamdulillah saya mengalami perubahan yang sangat signifikan tentang hal itu. Dan saya pun ketika saya pelatihan PSU, saya mungkin mendapat tips. Jadi ketika males kuliah, ketika jenuh, ya karena itu hal biasa, karena setiap orang itu punya hal seperti itu, hal jenuh mungkin. Nah, ketika kita mengalami seperti itu, maka kembalikan lagi. Yang saya ingat dari PSU itu, kita itu kuliah itu mau ngapain? Innamal a'malu binniyat. Kita kembalikan lagi, niat kita itu buat apa? Jadi harus setiap hari itu harus tajadidun niat, harus perbarui terus niat. Jadi kuliah itu kita harus ngapain? Dan orang tua telah membiayai kuliah. Mungkin apalagi ketika pusing memahami materi. Ya seperti saya tadi, karena saya pernah mengalami depresi karena mungkin awal masuk kuliah, karena yang tadinya orang tertutup, mungkin introvert, jadi langsung kaget ketika disuruh mengajukan pendapat, memberikan argumen, ya langsung kena mental, langsung shock. Dan ya namanya juga belajar, tidak langsung pinter gitu. Dan alhamdulillah bisa saya rasakan di dunia perkuliahan, bahkan di keluarga, bahkan di masyarakat, perubahan yang sangat signifikan. Terkhususnya ketika saya mengikuti pelatihan PSU. Mungkin itu saja kisah inspiratif saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.